Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya Muhammad Apam Rizky, Nuradila Rahmadini, dan Dwi Amelia Larasati. Kali ini kami dari kelas A Ilmu Administrasi Negara akan menjelaskan tentang materi lembaga peradilan dalam penegakan hukum di Indonesia. Setiap negara memiliki produk hukum yang berbeda-beda. Hukum diciptakan sesuai dengan kebutuhan bermasyarakat maupun bernegara dengan tujuan tidak lain untuk menciptakan dan meningkatkan ketertiban serta kepastian hukum dalam masyarakat. Untuk dapat terciptanya penegakan hukum di dalam masyarakat, maka perlu dilakukan upaya-upaya dengan menertibkan lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum sesuai dengan proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara hukum yang artinya kehidupan kenegaraan berdasarkan kepada hukum. Untuk menjaga mengawasi hukum agar berjalan efektif, maka dibentuklah lembaga peradilan. Beda peradilan dan pengadilan. Arti badan peradilan dan pengadilan sering dipersamakan di tengah masyarakat, padahal penjelasan mengenai keduanya tidak sama. Dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pengadilan Rechtsbeichtkorps dan peradilan Rechtspraakjudikarie memiliki arti yang berbeda. Pengadilan adalah badan yang melakukan peradilan, yaitu memeriksa dan memutuskan sengketa-sengketa hukum dan pelanggaran-pelanggaran hukum atau undang-undang. Peradilan adalah segala sesuatu berhubungan dengan tugas negara menegakkan hukum dan keadilan. Lembaga peradilan. Keberadaan lembaga peradilan di negara hukum sudah pasti dibutuhkan. Dalam negara hukum seperti Indonesia, lembaga peradilan berperan untuk menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan. Dilansir dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, lembaga peradilan diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Pengadilan sipil. Dalam pengadilan sipil dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Peradilan umum. Peradilan umum merupakan lembaga peradilan yang diperuntukkan bagi rakyat yang mencari keadilan. Jika rakyat melakukan kejahatan atau pelanggaran, maka akan diadili dalam lingkup peradilan umum. Berikut jenis-jenis peradilan umum. 1. Pengadilan negeri memiliki peran memeriksa dan memutuskan perkara dalam tingkat pertama, mulai perkara pidana hingga perdata. Kedudukan pengadilan negeri adalah di ibu kota. B. Pengadilan tinggi PT memiliki peran memeriksa kembali perkara yang telah diputuskan oleh pengadilan negeri pengadilan tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi. C. Mahkamah Agung (MA) merupakan lembaga peradilan tertinggi di Indonesia yang berkedudukan di Jakarta. Peran utama MA adalah melakukan pengawasan tertinggi atas segala tindakan pengadilan di seluruh Indonesia, serta menjamin agar hukum dijalankan semestinya. B. Peradilan khusus. Dalam buku Peradilan Indonesia tahun 2018, karya dari Adi Sulistiono mengatakan bahwa peradilan khusus adalah yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tertentu. Terdapat beberapa peradilan khusus, yaitu yang pertama, pengadilan agama. Memiliki peran memeriksa dan memutus perkara yang timbul antara orang-orang yang beragama Islam mengenai bidang hukum perdata tertentu yang diputus berdasarkan syariat Islam, yaitu misalnya perkara yang berhubungan dengan nikah, rujuk, dan yang lainnya. Yang kedua, Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN, yaitu memiliki peran memeriksa dan memutus semua sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama. Sengketa tata usaha negara merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara. Yang ketiga, peradilan hak asasi manusia atau HAM, yaitu memiliki peran mengadili masalah HAM berat yang meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap manusia lainnya. Yang keempat, peradilan tindak pidana korupsi atau Tipikor, yaitu memiliki peran mengadili sebagai perkara yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi. Yang terakhir, Mahkamah Konstitusi atau MK, yaitu peran MK adalah memberikan putusan atas pendapat DPR tentang dugaan pelanggaran hukum tanpa pengkhianatan terhadap negara,
korupsi, penyuapan, atau yang lainnya. Peran MK yang lain ialah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD RI 1945, memutus pembubaran partai politik, serta memutuskan perselisihan tentang hasil pemilu. Pengertian lembaga penegak hukum. Lembaga penegak hukum adalah lembaga yang memiliki tugas untuk menegakkan aturan berkaitan tingkah laku para anggota masyarakat baik secara tertulis ataupun tidak, sehingga dipandang sebagai lembaga yang sentralis tanpa adanya pandang bulu dan berlaku secara universal atau menyeluruh. Jenis lembaga hukum. Lembaga hukum menetapkan berbagai aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dilihat dari bentuknya, hukum di Indonesia sendiri dibedakan dalam beberapa macam, yaitu diantaranya yang pertama ialah hukum tertulis, yaitu hukum yang jelas tercantum dalam undang-undang dan memiliki sanksi kuat, misalnya hukum lalu lintas. Dan yang kedua, hukum tidak tertulis atau kebiasaan, yaitu hukum yang lahir dari kebiasaan atau adat masyarakat tertentu, misalnya etika pergaulan. Hukum tidak tertulis tidak termasuk dalam suatu dokumen, tetapi diyakini dan ditaati oleh masyarakat tertentu. Peran lembaga penegak hukum di Indonesia. Sebagai sebuah negara hukum, Indonesia wajib melakukan pelaksanaan hukum. Pelaksanaan hukum tersebut diterapkan dalam bentuk tindakan-tindakan yang harus dilaksanakan atau disebut sebagai penegakan hukum. Dalam penegakan hukum, inilah peranan yang para lembaga penegak hukum sangat dibutuhkan. Hukum tidak akan bisa berdiri dengan sendiri. Oleh sebab itu, peranan para lembaga penegak hukum dibutuhkan untuk menegakkan suatu aturan hukum. Dilansir dari buku Mengenal Profesi Penegak Hukum tahun 2018 karya Viswandro, Maria Matilda, dan Bayu Saputra, dijelaskan beberapa lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia beserta perannya sebagai berikut. A. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri. Polisi merupakan salah satu instrumen hukum yang bertugas menjaga ketertiban hukum, memelihara keamanan, dan mengayomi masyarakat. Sebagai lembaga penegak hukum, tugas utama polisi adalah memelihara keamanan dalam negeri. Polisi merupakan garda terdepan dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Sebelum jaksa dan hakim, polisi berperan sebagai penyidik dalam hal penegakan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana. Ketentuan tentang kepolisian telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. B. Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang bertugas melakukan penuntutan. Penuntutan adalah tindakan jaksa untuk melimpahkan perkara pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan supaya diperkaya dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Pelaku pelanggaran pidana yang akan dituntut adalah orang yang benar-benar bersalah dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan dengan dukungan barang bukti yang cukup dan didukung minimal 2 orang saksi. Dalam proses penegakan hukum, kejaksaan dituntut untuk menegakkan supremasi hukum, pelindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ketentuan tentang kejaksaan telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. C. Hakim. Hakim merupakan pejabat peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam proses menegakkan hukum, hakim memiliki wewenang untuk mengadili. Mengadili merupakan serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak. Proses pengadili dilakukan berdasarkan ketentuan undang-undang. Dalam proses penyelenggaraan peradilan, hakim diberi kekuasaan yang merdeka. Artinya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan-kekuasaan lain dalam memutuskan perkara. Ketentuan tentang hakim telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. D. Advokat. Advokat merupakan orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
Jasa hukum yang diberikan advokat berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, membela, mendampingi, serta melakukan tindakan hukum. Tugas utama seorang advokat dalam proses penegakan hukum adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang sedang mencari keadilan. Termasuk di dalamnya terdapat usaha memberdayakan masyarakat agar menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Ketentuan tentang advokat telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. KPK merupakan lembaga negara independen yang bertugas melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. Bersifat independen, artinya KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun. Ketentuan tentang KPK telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sekian dari kelompok 11. Jika ada salah kata-kata dan kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf dan kepada Allah mohon ampun. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.